Harus dengan cara apa lagi menekan kasus pemerkosaan, apalagi pelakunya adalah anak di bawah umur. Edukasi seks masih dianggap tabu, pernikahan usia dini masih dilestarikan, ilmu parenting masih awam, situs film dewasa tersebar luas dan mudah diakses, anak bermain HP tidak dikontrol. Saya berani katakan, tidak akan pernah memenuhi rasa keadilan terhadap korban, walaupun keempat orang ini dihilangkan dari dunia. Karena sejak awal, korban dan keluarga tidak menginginkan ini terjadi. Korban tidak akan pernah kembali ke dunia, walaupun pelaku dihukum seberat-beratnya. Jelas saja orang tua tidak mendidiknya, karena motif pelaku hendak menyalurkan nafsu setelah menonton film dewasa. Undang-undang masih pantas menyebutnya anak di bawah umur, sedang pikiran dan eksploitasinya sudah dewasa. Kalau kita membahas undang-undang setelah kejadian ini hanya berbentuk represif atau upaya untuk menindak pelaku kejahatan. Sementara undang-undang dari segi preventif atau pencegahannya masih banyak yang meremehkan hukum, bahkan orang dewasa sekalipun, karena tidak masif disosialisasikan ancaman dan akibat dari suatu perbuatan. Kasus ini, pelaku yang bisa dipidana hanya satu orang saja, yaitu berusia 16 tahun, sedangkan pelaku lainnya masih berusia 13 dan 12 tahun, sebagaimana pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang belum berusia 14 tahun, maka mereka hanya dapat dikenakan tindakan seperti rehabilitasi, dikembalikan kepada orang tuanya, dan lain sebagainya. Maka seharusnya jika pelaku anak di bawah umur tidak dapat dipidana atas kejahatannya, alihkan saja kepada orang tuanya untuk bertanggung jawab. Mereka juga harus dihukum karena telah alfa tidak mengawasi dan tidak mendidik anaknya. Karena saya punya dalil dan dasar hukum, pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai bakat, mencegah perkawinan pada usia anak, memberikan pendidikan karakter dan pemahaman nilai budi pekerti pada anak, dan itu sudah pasti orang tuanya tidak melakukan itu. Lanjut, pasal 45 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, poin 1-nya, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Atas dasar itulah harusnya orang tuanya ikut dihukum, sebagaimana pasal 76B dan pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Setiap orang yang melanggar dengan menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh libatkan anak dalam situasi yang salah dan penelantaran, maka dia dipenjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Ini khusus orang tuanya saja. Bukankah ajaran agama dan moral yang tumbuh dalam masyarakat telah lebih dahulu memberikan aturan? Jika semua sudah dijelaskan, lantas alasan apa lagi orang tua tidak peduli terhadap anaknya dan tidak mendidiknya, kecuali orang tuanya bodoh dan idiot. Orang tua yang dahulu memaksakan anak kawin di bawah umur, yang belum berpikiran dewasa, tidak punya ilmu parenting, asal halal, urusan mendidik anak setelah lahiran itu belakangan, semacam rantai kebodohan yang ditularkan. Intinya, anak yang menjadi pelaku kejahatan, demikian juga orang tuanya ikut andil terhadap kejahatan tersebut karena tanggung jawabnya.